Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Di sini saya Tisa Livia Alfionita bermaksud untuk mengadakan wawancara dengan salah satu narasumber mengenai tugas perkembangan anak untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah bimbingan konseling anak usia dini. Alhamdulillah di usianya yang sudah menginjak 3 tahun setengah, anak saya sudah mulai bisa menunjukkan kemampuan akademiknya dengan sudah bisa menulis, sudah bisa menggambar dengan mulai agak rapi, sudah bisa menyesuaikan dengan pembelajaran yang nanti di TK. Oh, jadi untuk sekarang apakah anak ibu sudah mulai bisa membaca abjad atau huruf? Kalau mungkin untuk membaca itu belum, tapi untuk mengetahui bahwa ini huruf A, B, dan C itu udah lumayan bisa. Baik. Terus, jadi apakah ada cara khusus ibu untuk melatih daya ingat dari anak ibu tersebut? Tidak ada cara khusus, ya mungkin caranya sama seperti kebanyakan ibu pada umumnya. Yang penting saya sekarang belajar A, besoknya B, terus diulang lagi A itu apakah masih ingat apa enggak, ya begitu, diulang aja terus dulu gitu. Oh, baik. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Bagaimana cara anak ibu dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari? Kalau untuk menyelesaikan masalah ya mungkin sesuai sama perkembangan anak pada umumnya. Kan anak saya baru 3 tahun setengah. Kalau mungkin contohnya ada masalah mainannya hilang, atau mungkin ada keinginan yang harus ingin dipenuhi maksudnya, ya mungkin dengan meminta pada saya, atau mungkin merengek, mungkin itu emang sesuai usianya menurut saya. Oh, baik. Bagaimana cara anak ibu memahami fenomena di sekitar? Kebetulan anak saya tipe anak yang kritis, jadi apa yang dia lihat akan ia pertanyakan. Jadi contohnya seperti ini, ada ada hal baru yang ia lihat, lalu ia langsung pertanyakan kepada saya, kenapa kok bisa seperti ini, kenapa kok bisa seperti itu, seperti itu. Bagaimana perkembangan motorik halus dari anak ibu? Untuk perkembangan motorik halusnya, ya, alhamdulillah sesuai dengan perkembangan usianya. Dan cara saya untuk melatih motorik halusnya mungkin dari usia masih bayi, seperti makan, dia menyentuh makanan itu kan udah motorik halus ya. Jadi saya sebisa mungkin mengajarkan di usia yang masih dini, untuk dia memegang benda, untuk dia mempelajari sesuatu yang baru ibarat. Baik. Lalu untuk motorik kasarnya? Kalau untuk motorik kasarnya, saya selalu mengajarkan anak saya itu mengikuti seperti menyuruh anak saya untuk membereskan mainan yang udah ia mainkan, kemudian untuk mengikut sertakan anak saya dalam berbagai hal. Bagaimana sih cara anak ibu menjalin hubungan baik dengan teman-temannya? Ya kalau untuk bermain seperti anak pada umumnya, ada berantemnya, ada akurnya, ada ya seperti pada umumnya. Kalau untuk sosialisasi dengan teman, cuman kan kalau di daerah atau di tempat tinggal saya itu kebanyakan anaknya usianya di atas usia anak saya, jadi mungkin anak saya malah terbawa, atau cara bermainnya terbawa sama anak yang jauh di atas usianya. Lalu bagaimana sih cara anak ibu mengekspresikan sesuatu? Kalau untuk mengekspresikan keinginannya ya seperti anak pada umumnya juga, ya entah itu memaksa, entah itu menangis, ya pasti seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih tanggapan ibu atau sikap ibu? Saya akan membiarkan anak saya menangis dulu sampai dia memang mengungkapkan apa yang dia inginkan. Kalau itu memang di batas wajar atau mungkin memang harus saya berikan, pasti akan saya berikan. Tapi Nah, bagaimana sih kemampuan berbahasa atau perkembangan berbahasa dari anak ibu? Kalau untuk perkembangan berbahasa sendiri mungkin kalau dibilang telat enggak sih, cuman hanya saja dalam dia berbicara itu tidak terlalu jelas ya. Sampai sekarang usianya 3 tahun setengah, mungkin ada beberapa kata yang mungkin masih belum jelas untuk dia sampaikan, tapi sudah
mulai bisa dimengerti. Emang tapi bukan telat itu. Mungkin untuk penyebabnya sendiri tidak bisa dipungkiri, mungkin kurangnya komunikasi, mungkin diajak berbicara oleh saya sewaktu dia masih kecil. Terus kemudian mungkin apa ya, karena memang lingkungannya tidak ada anak seusianya, jadi susah untuk belajar gitu, belajar untuk berbicara. Baik. Lalu apakah ibu pernah memberikan ruang kepada anak ibu mengenai mungkin kalau bisa dibilang curhat atau bercerita? Kalau untuk sekarang sudah, karena mungkin saya belajar dari kesalahannya itu yang tadi sewaktu kecil kurang saya ajak komunikasi. Kalau untuk sekarang mungkin setiap hari, bahkan karena seseringnya bermain dengan saya setiap harinya, saya ajak komunikasi terus, ajak tanya apa yang dia rasakan, apa yang dia alami di hari itu, terus kemudian apa yang dia inginkan. Saya selalu tanyakan itu untuk menjalin komunikasi. Dari kegiatan tersebut, apakah banyak peningkatan mengenai kemampuan berbahasa? Banyak banget ya, soalnya saya menyadari anak saya maksudnya bukan tidak lancar, tidak jelas dalam berbicara itu semenjak usia 1,5 tahun kurang lebih. Dan dari situ saya belajar bahwa saya harus ada perubahan untuk anak saya, dan alhamdulillah mungkin perubahannya udah signifikan semenjak saya menerapkan untuk lebih banyak komunikasi dengan anak saya. Nah, jika seperti itu, bagaimana sih cara anak menyusun kata atau menyusun pola kalimat ketika bercerita? Kalau anak seusianya ya, kalau untuk bercerita mungkin belum bisa merangkai kata-katanya, tapi udah lumayan bisa mengarah apa yang dia ceritakan, itu udah lumayan jelas. Cuman mungkin ada bagian kata-kata yang emang belum jelasnya saja. Mungkin cukup sekian pertanyaan yang saya ajukan untuk perkembangan dari anak ibu. Mungkin apakah ada harapan untuk anak ibu ke depannya seperti apa? Ya, kalau harapan mungkin semua ibu, semua orang tua mempunyai harapannya masing-masing ya. Kalau untuk saya di bidang akademik, mungkin saya berharap anak saya bisa jauh lebih baik lagi dalam bidang akademiknya maupun non akademiknya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.